Recording in progress. Ini sudah masuk 82 ya. Ini kurang lebih 90% kita udah masuk. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ini sudah siap belajar kan? Sudah siap kuliah? Ada yang baru bangun? Nggak ada ya. Nih, saya lihat tampak beberapa sudah seger ya. Ada yang udah mandi, ada yang belum ya. Ada yang masih belekan. Ya, ada yang ke atasnya diganti, bawahnya nggak diganti. Ya kan Zoom cuma setengah ya, bawahnya kan bebas ya. Nah, apa namanya, perkuliahan hari ini kita mau tidak mau ya, di minggu ini kita Zoom dulu semua perkuliahan karena di VIP itu sedang naik-naiknya yang positif ya. Jadi apa namanya, dikhawatirkan nanti banyak lebih menyebar gitu kan ya. Maka VIP itu di lockdown dulu, ya tidak boleh ada yang ke fakultas sampai tanggal 4 Maret ya. Nah, kemudian Pak Dadang tidak bisa ikut perkuliahan hari ini karena sedang demam ya. Yang mudah-mudahan kita doakan Pak Dadang cepat sembuh, bisa segera bergabung kembali dengan mahasiswa ya di dalam perkuliahan. Ini semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? 2021 nggak ada yang positif kan? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi Anda tetap jaga ya, terutama di masker lah ya, di masker apa namanya, kemanapun gitu kan ya. Walaupun kumpul-kumpul sama teman-teman nih, ya tetap harus hati-hati. Jangan kumpul-kumpul misalkan ya di kosannya atau di mana, tapi kita nggak hati-hati, nah itu nanti repot. Dan Anda jangan lupa kalau misalkan nanti ada teman-teman seangkatannya yang positif, mohon hubungi ke prodi ya, biar kita tahu. Jadi kadang bukan karena prodi ada yang sakit misalkan ya, atau positif, bukannya prodi tidak peduli, karena kita nggak tahu, nggak ada yang ngabarin gitu. Jadi mohon nanti saling berkabar jika ada yang positif, nanti bisa apa namanya, ngabarin ke prodi. Kemudian ada yang sudah vaksin ketiga? Belum ya? Udah, Pak. Ada yang udah ya? Pak. Yang udah, ada yang belum ya. Yang mudah-mudahan nanti Anda bisa ikut vaksin ketiga dimanapun ya, di Bandung bisa Anda cari, Anda bisa ngisi formulirnya, nanti kita dapat jadwal. Untuk di UPI sendiri tanggal 2 Maret besok kayaknya ya, tapi nggak tahu tuh itu harus daftar dulu atau enggak ya. Kalau nggak salah waktu itu ada daftar dulu untuk vaksin booster di UPI besok tanggal 2 Maret. Nah, perkuliahan minggu lalu kita merumuskan ya tujuan pembelajaran umum. Ya, tujuan pembelajaran. Ada yang sudah paham atau belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Nah, sebelum
merumuskan tujuan pembelajaran umum, ya kita perlu apa dulu yang dilakukan? Menganalisis kebutuhan dulu, ya apa nih? Ya nanti kita brainstorming sekilas ya. Yang video yang analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran umum sudah dilihat videonya belum? Belum. Di spot mungkin saya yang di kelas 2A ya itu nggak bisa masuk ke spotnya karena dosen keduanya Pak Asra ya. Sebentar, saya cari dulu ya. Kita simak dulu aja ya. Nanti biar paham. Kita simak dulu ini video. Saya nanti Anda bisa lihat juga ya. Di YouTube saya udah lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini seri 2 tentang desain pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang analisis pembelajaran dan tujuan pembelajaran umum. Saya Ahmad Fajar Fadillah, dosen program studi teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Model pengembangan instruksional atau pembelajaran ya. Jadi kata instruksional itu ya kata lain dari pembelajaran. Nah, model di sini kita akan menggunakan model pengembangan instruksional modern yang dikembangkan oleh Bapak Atwi Suparman. Nah, yang pertama langkahnya pengembangan bahan ajar. Baik, kita lanjutkan. Tuhan dan merumuskan tujuan saya Dan merumuskan tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Baik, kita lanjutkan. Tahapan mendesain pembelajaran ya, ada 3 tahapan besar. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan mata pelajaran secara umumnya. Artinya adalah apapun yang akan kita laksanakan dalam mendesain pembelajaran harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan. Nah, dari hasil identifikasi kebutuhan ini, ya, apa yang akan kita kembangkan, pembelajaran apa yang akan kita kembangkan, kemudian kita tentukan pembelajaran umumnya. Yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional dan menyusun peta kompetensi pelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran umum ini, ya, kira-kira ya yang harus kita kembangkan adalah analisis instruksional, yaitu pembelajaran apa, mata pelajaran apa yang harus dikuasai, ya, kompetensi apa yang harus dikuasai sampai ya dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai yang paling akhir itu mencapai tujuan apa saja. Nah, kita harus susun nih, ya. Nah, nanti analisis instruksional ini di video selanjutnya akan kita bahas. Yang ketiga, menyusun desain pembelajaran atau disebut garis besar program pembelajaran yang lebih familiar yaitu silabus atau RPP. Nah, itu adalah produk dari desain pembelajaran. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pembelajaran. Apa yang akan kita identifikasi terkait tentang kebutuhan pembelajaran? Ya. Nah, keadaan sekarang. Jadi misalkan kita akan mengembangkan sebuah atau akan mengembangkan mata kuliah, ya, mata kuliah tentang media televisi. Nah, kita analisis nih keadaan sekarangnya apa. Ya, kita analisis keadaan sekarang seperti apa. Kemudian yang diharapkan seperti apa. Nah, ini pasti ada ada gap ya antara keadaan sekarang dengan apa yang diharapkan, selalu ada terjadi masalah ya. Maka dari ini terdapat kesenjangan
antara keadaan sekarang dan yang diharapkan. Nah, Ini masalah yang harus kita pecahkan melalui desain pembelajaran. Keadaan sekarang apa yang perlu kita identifikasi? Yang pertama, identifikasi tujuan. Apa tujuannya? kemudian yang sekarang ini relevansi apa tidak? Jika belum relevan dengan perkembangan zaman misalkan ya, Nah, berarti harus dievaluasi nih. Ya, harus dikembangkan ulang, didesain ulang. Kemudian kepuasan, baik kepuasan dari peserta didik atau kepuasan dari hasil pengguna. yang diharapkan apa? Nah, yang diharapkan ini kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran umum atau tujuan mata pelajaran, misalkan, atau tujuan mata diklat. Nah, ya, dari hasil identifikasi berkaitan tentang apa? Ya, tujuan ini berkaitan tentang apa yang akan kita rumuskan? Berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau dengan kata Lain, domain kognitif, afektif, psikomotor, ya, yang akan kita kembangkan. bukan hal-hal yang lain akan Kita kembangkan, misalkan kita mengembangkan sebuah produk, tidak, tapi kita mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap manusia. Oke. Selanjutnya, nah, kita harus memahami untuk menentukan tujuan pembelajaran ini. yang pertama harus kita pahami adalah domain pembelajaran. Mengapa? Karena domain pembelajaran ini sebagai indikator dalam penentuan ya tujuan. Ya. Nah, yang pertama, domain pembelajaran kognitif. Kita lihat. Nah, ini yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom tahun 1956. Di mana kognitif ini dalam bahasa Inggris berarti kognitif ya menggunakan huruf C ya awalnya, maka ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan selanjutnya. Yang dimaksud dengan C1 adalah yaitu ini, pengetahuan. C2 yaitu pemahaman. C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Nah, selanjutnya adalah domain pembelajaran pada aspek afektif. Nah, biasa disingkat A1, A2, A3, A4 sampai A5. Dikembangkan oleh Cradwell, Bloom, dan Masia tahun 64. Ya, A1 apa? Pengenalan. Ya. Yang kedua, pemberian respon. A3 yaitu penghargaan nilai. A4 pengorganisasian, A5 pengalaman. Nah, kemudian domain psikomotor berkaitan dengan keterampilan. Ya. Psikomotor P1, P2, P3, P4, P5. Ya, yang dikembangkan oleh Dev tahun 67. Ya, P1 yaitu peniruan, P2 itu penggunaan, ya. P3 ketepatan, P4 perangkaian, P5 naturalisasi. Nah, jadi naturalisasi itu adalah gerakan ya keterampilan yang menjadi natural. Maka kalau kita lihat di atlet bola gitu ya. Tahu kan atlet bola ya? Ada pemain naturalisasi. Ya. Tujuannya apa? Agar pemain-pemain lain yang lokal mempunyai kemampuan psikomotor yang natural seperti pemain naturalisasi ya. Tetapi setelah terkadang pemain naturalisasi ini kalah dengan pemain lokal. Sudah, itu kan urusan main bola ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Anderson ini merevisi ya terhadap taksonomi Bloom pada aspek kognitif. Ya, di mana muncul di sini C6 itu menjadi menciptakan atau creating atau kreativitas. Nah, ini hal yang sangat penting sebagai manusia di abad 21. Ya.
Jadi tahapannya yaitu C1 yaitu mengingat. Jadi recalling dari pengetahuan yang sudah diterima. Misalkan seperti ini. Anak-anak belajar warna merah, kuning, hijau. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang tadi dilihat? Nah, mengingat tuh, ya. Misalkan warna hijau, warna merah, warna kuning itu hanya sebatas recalling. Jadi hal yang paling mendasar, ya. C1 yaitu mengingat. C2 memahami. Artinya, ya, peserta didik itu dapat menjelaskan kembali apa yang sudah dipahaminya. Jadi mampu menjelaskan. Misalkan mampu mempresentasikan dan lain sebagainya, ya. C3 mampu menerapkan. Jadi pengetahuan yang sudah didapat itu ya sudah dipahami, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian masuk C4 yaitu menganalisis, kemampuan menganalisis, kemampuan mengidentifikasi. Nah, untuk level mahasiswa ya sebenarnya menganalisis ini C4 ini adalah kemampuan kognitif yang paling dasar. Jadi jika hanya sampai memahami atau menerapkan, kita tertinggal nanti ya kemampuan kognitifnya. Kemudian C6 ya, C6 lagi. C5 ya. C5 yaitu menilai. Bisa menilai misalkan baik buruk, bagus atau tidak ya. Misalkan dari hasil analisis, kemudian menginterpretasikan ya. Dari hasil analisisnya itu menilai, kemampuan menilai. Kemudian sampai ke tahap level atau taksonomi Bloom ini menciptakan ya. Yang paling tinggi itu menciptakan. Misalkan Anda dalam mata kuliah ini ya, mata kuliah desain pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Nah, taksonomi kognitif yang paling tinggi pada level C6 menciptakan. Artinya, Anda harus bisa membuat desain pembelajaran yang efektif, yang sistematis, dan efisien. Nah, ini maka perlu dipelajari dan semuanya harus melewati tahapan-tahapan kognitif ini. Ya. Nah, sekarang ada namanya lower thinking skill, ya. Lower order thinking skill atau singkat LOTS, ya. LOTS, ya. Lower order thinking skill. Artinya kemampuan berpikir tingkat rendah. Di mana letaknya ya berpikir tingkat rendah itu ya berada pada C1 sampai C3. Nah, ini berpikir tingkat rendah. Kemudian kebalikannya ada higher order thinking skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Di mana pada level ya pada taksonomi Bloom ini C4 sampai C6. Maka dari itu ya apalagi orang dewasa, mahasiswa gitu kan, minimal C4 ya. Lebih baik sampai C6. Jadi harus bisa membuat sesuatu dari hasil belajar. Nah, pada domain kognitif ini ya sebagai acuan di dalam atau menentukan indikator dalam tujuan pembelajaran. Misalkan begini ya. Tujuannya adalah kita akan membuat diklat, membuat program media televisi. Ya. Jadi program media televisi. Nah, kira-kira sampai mana tahapannya? Indikatornya sampai mana yang akan kita capai? C1K, C2, atau sampai C6? Ya, namanya televisi berarti harus membuat program sesuatu yang menarik ya. Misalkan membuat program televisi untuk pembelajaran.
Nah, membuat merupakan kata kerja operasional dari C6, yaitu menciptakan. Berarti levelnya adalah sampai C6. Nah, bagaimana untuk mencapai C6? Ya, kita harus melewati C1, C2, C3, C4, C5, kemudian sampai ke C6 sebagai indikatornya. Ya. Nah, kemudian atau dalam hal teknis, misalkan ya, dalam hal teknis seperti apa? Ya, misalkan mahasiswa mampu ya menggunakan peralatan kamera. Nah, menggunakan berarti pada level C3 hanya menerapkan dari apa yang diketahuinya, menggunakan C3 seperti itu ya. Maka kita harus memahami domain pembelajaran secara betul untuk menentukan indikator capaian tujuan pembelajaran. Mengandung kompetensi khusus ya untuk mencapai tujuan pembelajaran umum. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Pada domain kognitif bagaimana menentukan indikator tujuannya sampai mana, kemudian kita cari kata kerja operasionalnya. Ya. Yang keempat, hasilnya harus dapat diukur dan diamati. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran umum. Misalkan, contoh tujuan pembelajaran umumnya adalah mahasiswa dapat ikhlas dalam belajar di kelas. Nah, ini tidak bisa menjadi tujuan pembelajaran umum. Bagaimana kita menilainya? Bagaimana kita menilai ikhlas? Tidak bisa, ya. Maka misalkan kita lihat contohnya, ya. Mahasiswa yang pertama ya, mahasiswa teknologi pendidikan semester 4 diharapkan dapat mendesain pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien, ya. Misalkan dapat mendesain pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien. Artinya ya, pada mata kuliah desain pembelajaran, mahasiswa teknologi pendidikan semester 4 itu diharapkan dapat mendesain sebuah pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien. Nah, contoh yang kedua ya, diingat-ingat ini tujuan pembelajaran umumnya, yang kedua ini karena menjadi tujuan yang akan kita kembangkan selanjutnya. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran umumnya adalah setelah mengikuti mata kuliah TV atau video instruksional ini, ya, mahasiswa jurusan teknologi pendidikan akan dapat mengembangkan program televisi untuk pembelajaran. Ya, ini jelas ya. Setelah mengikuti mata kuliah TV atau video instruksional, jadi mahasiswa jurusan teknologi pendidikan
dapat mengembangkan pada C6 tadi ini, mengembangkan itu membuat. Apa yang dibuat? Itu program televisi. Program televisi yang seperti apa? Ya, program televisi untuk pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran umum ini harus jelas ya. Nah, Anda bisa melihat contoh ini, kemudian pahami betul ya taksonomi belajar ya, kognitif, afektif, psikomotor untuk membantu dalam menentukan indikator tujuan pembelajaran. Nah, kita coba latihan mandiri. Jadi silakan Anda lakukan analisis kebutuhan pembelajaran dan menentukan tujuan pembelajaran umum dengan latihan secara mandiri ya. Nah, seperti contoh yang tadi, coba Anda lakukan analisis dan rumuskan tujuan pembelajaran umumnya. Oke. Tadi ya, jadi kita paham ya kerangkanya dari video tadi. Anda bisa mengulang kembali. Jadi ketika saya membuat video itu kurang lebih jam 12 malam ya. Karena mencari waktu yang tenang, yang sepi. Jadi agak ngantuk-ngantuk suaranya. Tapi pada intinya kita memahami bahwa ketika pertama kali yang dilakukan oleh seorang instructional designer ya atau para pendesain pembelajaran, itu yang pertama adalah analisis kebutuhan dulu. Ya. Nah, yang dianalisis kebutuhan itu antara yang kita analisis adalah kesenjangan. Apa yang ada, apa yang diharapkan, atau apa yang seharusnya ada, apa yang diharapkannya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan mahasiswa tadi ada kesenjangan belum bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Itu kan ada kesenjangannya. Seharusnya apa yang diharapkan? Mahasiswa dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, maka tujuannya itu bisa ditarik kesimpulan nanti. Ya. Tujuan pembelajaran umum itu adalah tujuan yang akan dicapai pada akhir pembelajaran, bukan pada setiap pembelajaran. Nah, kita rumuskan itu dari itu dulu. Kebutuhannya apa dulu? Baru kita rumuskan. Nah, dalam merumuskan, itu ada indikatornya. Nah, indikatornya menggunakan taksonomi Bloom. Tadi yang kognitif ya. Dari pengetahuan, ya, pemahaman dan seterusnya sampai kreativitas. Nah, itu Anda menggunakan itu tolak ukurnya sana. Jadi di akhir apa? Jadi tujuan pembelajaran itu dirumuskan yang akan dicapai pada akhir pembelajaran. Sampai di sini paham? Ya, contohnya misalkan, kalau misalkan ini dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, berarti tujuan akhirnya mahasiswa dapat mendesain pembelajaran. Ya kan? Apakah itu untuk kebutuhan untuk pembelajaran di kelas, atau pada mata pelajaran tertentu, mata kuliah tertentu, atau mata diklat tertentu. Sama saja. Ya, semuanya sama. Jadi di akhir. Jadi kalau misalkan di perkuliahan berarti tujuan pembelajaran umum itu adalah tujuan yang akan dicapai di akhir nanti di akhir semester. Kalau sudah mengikuti perkuliahan. Kalau mata pelajaran berarti kurang lebih 1 tahun atau 1 semester. Ya. Kemudian kalau mata diklat per tiap waktu diklat. Apakah 1 hari, 2 hari? Kalau pelatihan kan seperti itu. Jadi di akhir setelah mengikuti pelatihan itu yang adalah tujuan pembelajaran. Maka indikatornya indikator yang paling tinggi yang ditentukan. Misalkan begini, Anda merumuskan tujuan pembelajaran, misalkan peserta didik dapat menjelaskan.
Tetapi di dalam tujuan pembelajaran itu ada kompetensi menganalisis. Nah, itu tidak relevan. Jadi ibaratnya begini, kita naik tangga ada 6 tingkat, 6 anak tangga. Ya, si tujuan pembelajarannya sampai anak tangga kedua. Tapi prosesnya ya, ada kompetensi yang dicapai sampai anak tangga yang kelima. Nah, itu kan tidak logis. Ya. Nah, maka si tujuan itu terus naik. Jadi akhir itu nanti dia sampai ke anak tangga ke-6. Sampai sini paham ya logikanya ya? Oke. Nah, sekarang kemudian di tiap tujuan pembelajaran umum itu terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran khusus. Jadi ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu dari mana? Nanti kita dalam menganalisis pembelajaran. Saya sudah tambahkan juga di video pertemuan keempat. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Anda sudah tahu taksonomi Bloom? Di teori belajar? Atau di evaluasi pembelajaran? Nah, nanti itu belajar, cari ya, banyak lah. Anda pahami tentang taksonomi Bloom. Nanti kalau nggak paham, kita sulit. Nah, jadi yang kita tentukan, ya, kita menggunakan taksonomi Bloom yang kognitif. Nah, itu menjadi tolak ukur. Pak, bagaimana tujuannya kita psikomotor? Ya tergantung. Nanti apa dulu tujuannya? Ya, kan tadi. Jadi antara kognitif, afektif, psikomotor bukan domain yang terpisahkan. Ya kan? Tapi saling melengkapi satu sama lain. Contoh, kalau kognitif dipisahkan, misalkan tadi bisa menjelaskan. Ketika seseorang menjelaskan, apakah dia tidak melakukan, misalkan dia belajar, menulis, membaca, itu kan hal-hal psikomotor. Saling melengkapi kan? Kemudian keinginan, adanya semangat, adanya kepuasan, ada afektifnya di sana. Jadi kan saling melengkapi sebenarnya satu sama lain. Nah, tapi dalam merumuskan tujuan, ya kita menggunakan taksonomi Bloom agar memudahkan. Nah, kalau kita baca di silabus, nah itu kadang di silabus ini ya, di mata pelajaran di sekolah, nah itu rendah sekali. Ya, indikatornya rendah sekali. Misalkan siswa menjelaskan, ya kan? Karena yang dinamakan yang ada di kurikulum nasional itu kompetensi dasar. Seharusnya guru mengembangkan kembali, merumuskan kembali. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kita analisis kebutuhan dulu. Coba yang mudah apa ya? Yang mudah coba dalam diklat saja. Karena bebas, ya. Karena bebas kalau di diklat. Coba kita mau di bidang apa nih? Kira-kira. Misalkan di pengembangan media pembelajaran ya. Contohnya misalkan. Bentar ya. Nah, kita analisis dulu kebutuhan. Nah, tadi kita tentukan nih, kira-kira masalahnya apa? Ya. Kira-kira apa masalahnya? Kita bebas aja di sini brainstorming. Misalkan mahasiswa
apa? Kira-kira apa namanya? Masalahnya apa tadi yang kesenjangannya? Ya, kurang menguasai teori media pembelajaran. Oke, terus apa lagi? Misalkan, ya, mahasiswa apa kira-kira? Coba. Ini kita bebas saja. Atau yang diharapkannya apa? Berarti kalau kurang menguasai kan, menguasai teori kan, ya, yang diharapkannya. Nah, misalkan merencanakan mahasiswa tidak atau belum bisa merencanakan atau mendesain pembelajaran. Lagi. Jadi kalau ini kan kalau Anda sebagai tim ya, Anda bisa brainstorming kan menggunakan stick note misalkan ya. Banyak nih. Ya, sampai dan lain-lain. Nah, kira-kira pada akhirnya apa nih? Ya. Yang pada akhirnya kita ingin mahasiswa itu ya, dapat mengembangkan apa? Media pembelajaran untuk atau pembelajaran abad 21 yang menarik misalkan. Nah, ini yang diharapkan. Nah, ini kita ingin ini. Ya. Nanti kan banyak ya alasannya. Kurang ini, kurang itu. Kemudian di akhir disimpulkan nih apa nih yang akan dicapai? Ini perlu, ini perlu, ini perlu. Ini. Ya. Nah, kemudian kita rumuskan. Ya. Di sini sasarannya siapa? Tuliskan juga ya. Sasarannya mahasiswa semester berapa? 3 ya? 2, Pak. Sekarang 2. Mahasiswa semester 2 teknologi pendidikan. Sasarannya. Ya. Lebih banyak tuh. Media pembelajarannya seperti apa? Misalkan tantangan abad 21. Ya kan? Ya. Nah, kita rumuskan nih. Ya. Atas kebutuhannya terus kemudian kita simpulkan. Nah, abad 21 ini kan ini kemudian muncul ini kesimpulannya. Kita ambil dapat mengembangkan. Oke. Nah, sekarang kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi yang di akhir ya, kita rumuskan. Coba. Tadi sasarannya siapa? Mahasiswa semester 2 teknologi pendidikan. Mahasiswa semester 2 teknologi pendidikan ya dapat kayak gitu kan, ini masih ini ya, atau boleh menggunakan akan dapat ya. Oh, ini kan umum, tidak pakai akan ya. Dapat sampai ke mana? Mengembangkan. Sampai ke C6 kan, mengcreate kan, membuat sesuatu. Boleh mengembangkan atau mengembangkan lebih pas. Mengembangkan. Atau boleh membuat, membuat media
pembelajaran abad 21 yang menarik. Apa ya kira-kira ya? Dan nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini baru sampai sini saja. Ya. Nah, ini baru sini saja. Nah, ini ya. Bentar, ya. Nah, jadi siapa sasarannya mahasiswa semester 2 teknologi pendidikan? Apakah capaian di akhirnya membuat media pembelajaran abad 21? Atau membuat media pembelajaran seperti apa untuk abad 21 yang menarik dan efektif. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada akhir. Ya. Nah, nanti kan ini muncul tujuan pembelajaran khususnya. Nah, bagaimana? Nah, kita melakukan analisis kebutuhan. Ya. Nah, contoh nanti ya. Kita contohkan. Nanti Anda teorinya, Anda lihat lagi videonya. Nah, sekarang agar mahasiswa ya dapat membuat media pembelajaran abad 21 yang menarik dan efektif, ya, untuk mencapai ini kira-kira apa nih? Ya, yang dibutuhkan. Coba. Harus apa dulu nih agar nanti di akhir itu bisa membuat? Misalkan ada usulan? Perencanaan, Pak. Merencanakan media. Terus apa lagi kira-kira? Ini kita bebas ya. Misalkan harus ngerti dulu apa media, harus apa. Coba kita susun. Analisis dulu nggak sih Pak sebelum merencanakan? Ya, kita lakukan analisis kebutuhan media. Apalagi? Mengetahui media pembelajaran. Mengetahui media, konsep ya. Konsep media. Terus apalagi? Harus ngapain nih biar nanti di akhir itu bisa ini. Ini kan mata kuliahnya udah ya. Mengevaluasi. Evaluasi media. Terus apalagi? Membuat GBPM-nya Pak, garis besar pengembangan medianya. Oke, membuat GBPM, apalagi? Jadi ini kan bisa tim project kan ya. Kita ini nih. Jadi ini udah kita tentukan nih tujuannya di akhir ini. Nah, untuk bisa mencapai ini apa nih kira-kira nih? Ya, kompetensi-kompetensi atau tugas-tugas ya atau materi-materi apa nih yang perlu diajarkan? Ya. Bisa banyak. Apa? Misalkan Merumuskan isi konten Pak. apa? Merumuskan isi konten. Jadi kayak materinya tuh mau apa aja gitu yang ada dalam media tersebut. Isi konten media. Apalagi ini masih umum. Ya, semuanya masih umum. Kira-kira apalagi harus tahu apa? Harus tahu media audio. Ya kan? Harus tahu media video. Apalagi? Ya. Software. Ya. Wah, ini banyak, kita bisa brainstorming apapun. Paham ya? Sampai sini?
Nah, setelah ini kemudian nanti kita urutkan, ya, kemudian kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus. Setelah ini. Nah, ini sampai umum dulu. Jadi, pertama kita analisis kebutuhan dulu apa? Ya. Kita kan misalkan dalam sebuah organisasi misalkan ya. Oh, ini karyawan ada problem nih. Ya, kurang kompeten di bidang marketing. Ya. Seharusnya seperti apa? Jadi mereka bisa menjadi marketing yang handal. Nah, itu yang diinginkan. Nah, kemudian apalagi kita analisis lagi nih, ya kesenjangannya apa. Nah, kemudian nanti disimpulkan dari analisis kebutuhan ini, apa yang akan kita kembangkan, apa yang kita capai. Ya, misalkan karyawan dapat menjadi marketing yang dapat marketing apa ya? Marketing yang bisa mendatangkan pelanggan atau bisa menjual ya produk sekian persen misalkan. Nah, itu di akhirnya tuh. Ya, itu yang di akhir. Nah, untuk sampai ke sana apa dulu nih? Ya, strategi marketing kita ajarkan, apa itu marketing, marketing digital kita ajarkan. Ya, bagaimana dibutuhkan persuasi dan sebagainya. Nah, kita rumuskan itu nanti. Oke. Ya. Nah, jadi prakteknya tadi adalah ada prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip dalam merumuskan tujuan akhir. Nah, itu yang penting kita untuk kriteria dalam merumuskan tujuan. Contohnya ini. Tadi saya sudah di-share, saya baru ketemu ini PPT-nya. Nah, ini merupakan target akhir mata pelajaran atau target akhir mata kuliah atau target akhir mata pelatihan atau mata diklat, bebas. Ya, tapi tujuan pembelajaran itu target akhirnya. Terdiri dari jumlah kompetensi khusus. Nah, nanti kompetensi khususnya kita rumuskan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional. Ya, karena kalau misalkan tadi yang belum, ya, yang ini belum menggunakan kata kerja memahami. Apa itu memahami? Memahami itu kan dapat menjelaskan. Nah, kalau sudah menjelaskan berarti itu kan sudah menggunakan kata kerja operasional. Menerapkan bisa jadi kata menganalisis, ya, menilai, mengevaluasi, ya, menciptakan, membuat sesuatu, ya, yang baru dari hasil menilai. Nah, jadi Anda jangan mau di sini, berkutat di sini. Ya, apalagi dalam perkuliahan harus mulai di sini analisis. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya. Tadi untuk tujuan umum itu, apakah tujuan umum itu patokannya harus selalu sampai C6 atau bagaimana kebutuhan saja gitu, Pak? Oke, bagus ya. Masih. Ini Anda harus kritis juga ya. Apakah tadi harus sampai C6 sampai mana? Ya, tergantung kebutuhannya. Ya. Sampai ke C3 boleh. Berarti di akhir itu sampai ke C3 dapat menerapkan. Atau ya, misalkan begini juga. Misalkan ini dalam berenang. Nah, berenang kira-kira apa yang lebih dominan? Kalau berenang? Psikomotor, Pak. Psikomotor kan?
Berarti yang lebih dominan kita psikomotor. Kita lihat domain psikomotor. Ya, meniru menggunakan ketepatan, ya, merangkaian sampai natural. Misalkan kita sampai sini, ya, sampai P5, ya, natural. Jadi dia bisa menggerakkan sesuatu. Nanti kita cari kata kerja di naturalisasi apa, ya. Nanti kita coba saya ini kata kerja psikomotorik. Bentar, ya. Oke. Saya share. Nah, ini ya. Nah, misalkan kita gini. Ini kan, ya, sampai naturalisasi, mendesain, menentukan, mengolah, menciptakan, membangun gerakan atau seperti apa, kita bisa mencari. Ya. Nah, ini kata kerjanya. Ya, Anda bisa Nah, juga kata kerja juga kan, menyetir lain. Tapi pada intinya, ya, dalam memudahkan kita mengikuti taksonomi belum yang kognitif, walaupun nanti ini. Nah, ini ya. Nah, menggerakkan ini sampai ke kurang lebih C6 nantinya kan. Untuk dia bisa menggerakkan, dia harus tahu dulu gerakannya seperti apa, bagaimana gerakan itu, ya. Kemudian contohnya seperti apa, kita menganalisis dari setiap gerakan, ya. Oh, seperti ini, uji coba, kemudian bagaimana yang benarnya gerakannya sampai akhirnya sampai yang terakhir dia bisa menggerakkan. Nah, kalau misalkan tadi tidak sampai ke C6, ya, berarti sampai misalkan C4. Ya, misalkan kita sering nih di RPS banyak sampai ke C4. Ya. Misalkan mahasiswa menganalisis konsep tentang apa. Ya, paham kan? Nah, maka di akhir itu, ya, mahasiswa bisa menganalisis sebuah konsep. Maka apa? Nantinya yang mempengaruhi kepada bentuk pembelajarannya seperti apa? Gak mungkin kan kalau di sini kita ceramah, orang tujuannya menganalisis masa ceramah. Apa yang terjadi? Diskusi. Ya kan? Studi kasus. Ya. Bisa dipahami kan? Itu akan mempengaruhi nantinya tujuan itu. Jadi bukan hanya di sini. Nah, Anda di sini misalkan pada pertemuan ini Anda bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Berarti di mana merumuskan? Baru sampai sini. Ya. Kalau kita naikkan ke dalam sebuah kasus, ya, misalkan saya berikan kasus. Ada berita guru kurang kompeten untuk pembelajaran online. Nah, Anda baru di situ apa nih solusinya? Kita kasih solusi dalam mendesain pembelajaran. Kita analisis dari berita itu apa nih? Oh, ternyata perlu ini. Kita buat perencanaannya, perencanaan pelatihannya. Ya, kalau misalkan coba Anda contoh sesuai dengan contoh baru di sini. Jadi Anda mengingat, Anda menjelaskan, kemudian Anda merumuskan, baru sampai C3. Tapi kalau terjun kepada kehidupan sehari-hari, kita menganalisis yang ada, kita baru mulai di sini. Ada sesuatu yang dianalisis. Ya, kita cari misalkan salah satu kasus kompetensi. Kita cari di Google kurang kompeten. Nah, ini saya searching di Google. Ketika
baru hanya ini saja ya, kurang kompetensi, rendahnya kompetensi guru menjadi permasalahan, atau ini yang sudah dianalisis. Penyebab rendahnya kompetensi guru. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama mana? Ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar, mismatch. Kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Oke. Ini kita tidak bisa. Kenapa? Harus relatif formal. Program peningkatan keprofesionalian berkelanjutan guru yang rendah. Nah, ya. Rekrutmen guru yang tidak efektif. Misalkan ini. Ya. Guru tidak mau menulis, tidak membuat publikasi ilmiah, atau tidak inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita fokus di sini. Ya. Kita ingin mengembangkan guru mau menulis publikasi ilmiah. Nah, kira-kira tujuannya seperti apa di akhir dari yang ini? Coba Anda rumuskan. Ya, jadi analisisnya ini kan berdasarkan berita ini, ya, nih. Nah, ini. Ya, guru tidak menulis dan membuat publikasi. Coba Anda buat tujuan pembelajaran umumnya. Apa kira-kira? Coba tujuannya apa? Ini permasalahannya. Kita akan buat pelatihan untuk guru tentang ini, menulis. Tujuannya apa? Tadi sudah dicontohkan dari awal. Mengetahui cara menulis, Pak. Tujuan pembelajaran umumnya. Jadi Tujuan di akhirnya kita gitu, akan Pak. membuat pelatihan tentang ini. Ya kan? Nah, sekarang jadi di akhir pelatihan ya tujuannya apa? Agar Guru guru bisa membuat publikasi ilmiah. Membuat publikasi Publikasi ilmiah. Oke. Berarti kita langsung rumuskan tujuannya. Guru atau setelah mengikuti pelatihan, atau bisa juga kita pakai yang dari awal ya. Guru dapat membuat publikasi ilmiah melalui pelatihan berbasis online. Nah, ini tujuannya misalkan. Ya, kita kasih judul lah. Ini kasih judul ya. Tujuan pembelajaran umum. Ya. Nah, kebutuhannya berdasarkan masalah kesenjangan kan tadi ya. Anda ingat tadi yang di awal? Ini ya. Saya share screen lagi. Biar paham, nanti kalau ini nanti nggak paham lagi repot. Ini paling basic. Kalau misalkan di sini salah, ya udah kesananya salah. Saya jamin itu. Nah, ini kan analisis kebutuhan. Nah, kemudian ini apa yang diidentifikasi kebutuhan pembelajaran? Ya, identifikasi tujuannya, relevansi, kepuasan, ya. Berkaitan dengan apa? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, jadi semuanya berasal dari masalah dulu. Ya, maka orang tekpen itu harus pintar-pintar nyari masalah, bukan membuat masalah. Ya, ini mah ada yang hobinya membuat masalah. Ada di sini yang begitu? Jangan ya. Nah, ini kan
Nih, ya keadaan sekarang seperti apa? Tadi, ya guru tidak mampu menulis, ya kan? Itu sesuai dengan berita yang tadi. Kemudian yang diharapkan apa? Guru dapat membuat, itu kan bisa macam-macam yang diharapkan tadi. Guru bisa menulis, guru inovatif, guru yang itu kan banyak tuh yang diharapkannya. Nah, kita analisis ya kesenjangan ini ya menjadi sebuah masalah. Jadi mana yang akan kita kembangkan? Ya. Nah, keadaan sekarang identifikasi berkaitan dengan tujuan, relevansi, kepuasan ya. Kemudian kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran umum atau tujuan instruksional umum berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, yang lainnya selain ini jangan, karena kenapa tidak bisa diukur. Seperti tadi yang dicontohkan, guru dapat ikhlas mengajar. Bagaimana mengukur ikhlas seseorang? Nggak bisa. Oke, ya kita kembali ke permasalahan tadi yang guru tadi ya. Nah ini, ya maka tujuan pembelajaran umumnya ini, guru dapat membuat publikasi ilmiah melalui pelatihan berbasis online. Jadi kita akan mengembangkan pelatihan online, di mana materinya di akhir tentang publikasi ilmiah bagi guru. Kan begitu ya. Nah tadi baru masuk. Nah untuk agar guru dapat mencapai tujuan di akhir ini, ya. Nah kira-kira apa dulu nih? Harus ngapain? Ya, tadi mengetahui tentang publikasi ilmiah, ya, mengetahui tentang apa dan sebagainya. Ya banyak terus gitu. Ya kita ini harus bisa ini, mengetahui metode penelitiannya, ya mengetahui kajian apa itu kajian pustaka, merumuskan rumusan masalah dan lain sebagainya, kan banyak tuh. Bagaimana mempublikasikan, ya bagaimana membuat daftar pustaka dan lain sebagainya, ya. Nah itu nanti setelah ini. Jadi kalau misalkan kita dalam menentukan tujuan pembelajarannya salah, kesananya akan salah. Nah ini karena ini membuat berarti sampai C berapa? Sampai C6. Ya, kan membuat sesuatu, membuat publikasi ilmiah. Ya. Dan untuk sampai, kan kita nggak mungkin ya, misalkan kita naik tangga, anak tangga ke-6 kan membuat ini, terus kita tiba-tiba loncat ke anak tangga ke-6, kan nggak mungkin ya. Maka kita harus anak tangga 1, tangga 2, tangga 3, terus gitu sampai nanti di akhir itu sampai ke ini C6. Oke. Sampai sini paham? Beneran paham? Ini adalah harus paham nih. Ini nih paling dasar ya dalam perencanaan pembelajaran. Seorang desain instruksional itu harus bisa menentukan tujuan apa. Nah, di sini kalau Anda sudah bisa ya, dalam mata pelajaran Anda bisa, mata kuliah Anda bisa, dalam diklat Anda bisa. Ya. Kalau Anda bisa, itu sudah bisa, nah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda sudah punya tujuan hidupnya belum? Hah? Percaya nggak percaya? Ya, ketika saya pertama kali masuk UPI, itu saya sudah mempunyai tujuan. Saya akan ada di sana. Saya akan ada di gedung Isola. Itu saya baru masuk S1.
Ya, itu sudah menentukan saya akan ada di isola. Ya, saya sama Anda itu beda dikit. Anda angkatan berapa sih ini? 21, Pak. 21 kan? Saya masuk UPI itu 2011. Kan baru kemarin ya. Itu baru masuk S1. Itu jadi dalam ilmu yang kita pelajari teknologi pendidikan ini jangan kita artikan hanya ini sebagai untuk kebutuhan pelatihan pembelajaran. Coba terapkan dalam kehidupan kita. Tujuan akhir kita mau kemana? Kan begitu. Misalkan Anda mau jadi pengusaha minuman manis, itu kan masih umum ya. Minuman apa kira-kira? Ya, kopi apa? Ya. Nah, kita di akhir saya ingin menjadi pengusaha kopi. Kan sama tahapannya. Untuk mencapai kita menjadi pengusaha kopi, ngapain dulu nih? Ya kan? Nah, itu Anda tentukan dulu tujuannya dulu. Nah, saya terapkan itu. Ini siapa ini? Fotonya Sapiah tuh. Nah, saya berdiri di situ, saya akan ada di situ. Ketika masuk kuliah. Ya, walaupun kuliahnya nggak benar waktu S1. Nggak benar karena keasikan bisnis ya. Nah, itu. Jadi Anda 10 tahun yang lalu saya gitu kan ya. Saya 2011 itu baru masuk ke UPI. Ya kan? Kemudian 2018 ya saya masuk UPI. Kan kita nggak ada yang tahu maksudnya itu. Nah, itu kan apakah semuanya simsalabim gitu ya? Tidak. Ya direncanakan, kalau sudah direncanakan kan nanti ada yang mengatur lah masalah takdir, itu bukan urusan kita. Nah, itu nanti dalam tujuan itu Anda coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya jelas. Targetkan misalkan dari sekarang, ya tujuan apapun lah, misalkan sudah mapan sebelum lulus S1. Nah, ya. Bisa. Kata siapa nggak bisa? Ya. Jadi saya kadang suka kesel apa? Melihat kalau mahasiswa ngeluh. Aduh Pak, saya begini. Ya, saya begitu. Aduh, banyak sekali alasannya. Ya. Jadi karena saya mengalami di titik ya semuanya gitu kan, nggak seperti Anda. Maksudnya kan kalau Anda kan jajan tinggal minta gitu kan, kalau saya enggak ya. Dari S1 sampai sekarang S3 ya biaya sendiri ya, beasiswa dengkul ya. Saya harus bekerja sampai akhirnya bisa. Ya, cuma maksud saya adalah itu bisa kalau kita punya tujuan. Ya kalau kita nggak punya tujuan mau kemana? Iya kan? Ngapain kita pergi kalau kita nggak ada tujuan mau kemana? Tapi kalau kita ada tujuan baru kita mau pergi, mau berangkat, mau melangkah. Nah itu
itu ya relevansi dalam tujuan desain instruksional. Maka saya senang sekali dengan mata kuliah ini, ya. Jadi termasuk salah satu mata kuliah yang saya perdalam. Jadi kalau saya kan pilih-pilih ya mata kuliahnya. Wah ini nggak suka, oh ini suka, saya baru kuliah benar. Kalau nggak suka, saya enggak. Tapi itu Anda jangan contoh, ya. Anda jangan contoh, nanti nyeselnya kemudian. Ya, karena saya sudah mengalami itu. Ketika diperlukan ilmu tentang ini, aduh saya dulu nggak benar, jadi harus belajar lagi. Nah jadi mendingan kita maksimalkan sebaik mungkin gitu kan. Kalau saya dulu pilih-pilih karena nggak bisa konsentrasi berbarengan, ya nggak bisa konsentrasi, satu harus ya bisnis kecil-kecilan, satu harus kuliah. Nah, saya memilih mana yang akan saya serius di mata kuliah apa, gitu ya. Jadi kalau saya dulu kuliah pergi bawa kendaraan, pulang ngangkot. Iya kan, lucu ya, pergi bawa kendaraan, pulang ngangkot. Kalau saya itu, wah sering sekali ya. Jadi pergi bawa kendaraan, pulang ngangkot, 3 hari ngangkot itu kadang. Nanti 3 hari kemudian baru bawa kendaraan lagi. Jadi gitu saya keliling di kampus. Mau ini sewa mobil, saya sewa-sewain. Ya ke mahasiswa saya sewa-sewain. Ya. Kalau nggak sewa laku. Jadi kalau misalkan ada waktu itu kan ada UAS. Saya UAS apa ya, saya lupa lah. Ada UAS mata kuliah, kemudian di jam yang sama ya itu jualan saya laku, ya saya milih ini aja yang laku jualan. Nanti UAS bisa nyusul. Jadi sering sekali waktu itu UAS di ruang dosen ya, maka dekat dengan dosen-dosen karena sering yang UASnya itu nyusul. Ya godaannya itu, maka nggak benernya itu bukan nggak bener nggak ikut kuliah, enggak. Jadi ketika UAS, godaannya ini kita mau ambil jual barang atau mau UAS, ya saya pilih jual barang lah gitu kan. Nah itu kan dulu, saya sering ya dimarahin sama Bu Laksmi ya, sama Bu Rice, sama Pak Rudi. Kamu mah kebiasaan UAS itu nyusul, sampai udah kalau saya ikut lagi UAS susulan itu nggak akan diterima. Nah, karena sering UAS susulan dulu ya. Nah itu sampai semester 4 itu ya, semester 5 baru saya fokus kuliah. Semester 5. Nah itulah maksudnya dulu 10 tahun yang lalu sama seperti Anda gitu kan ya, cuma kondisinya berbeda. Jadi tidak fokus kuliah gitu kan. Coba kalau online gini kan enak ya, jadi sambil ini, itu sering sekali gitu ya, berangkat bawa kendaraan, pulang pakai angkot gitu kan. Ya tergantung yang nyewanya berapa hari. Kalau sehari ya sudah saya tungguin. Kalau misalkan 3 hari ya sudah ngangkot tuh selama 3 hari. Ya dulu belum rame Gojek. harus naik angkot ya. Kalau pakai ojek mahal banget dulu itu. Ya. Dulu mahal banget. Sebelum ada aplikasi Gojek sih enak ya. Kalau dulu jadi angkot, pakai angkot, wah itu sering kayak gitu. Jadi bukan gaya-gayaan pakai kendaraan, itu barang sewaan untuk disewa-sewa. Ya bukan gaya-gayaan ya. Ya itu melihat peluang. Nah juga boleh ya, misalkan dari sekarang, apalagi sekarang disupport oleh universitas. Ya, mahasiswa yang mau berwirausaha
itu disupport universitas. Wah, coba saya dulu aja saya nyesel sekali ya. Dulu capek-capek sendiri gitu kan ya. Kalau sekarang kan ada program ini, program itu, banyak sekali. Malahan di data. Jadi mahasiswa yang banyak berwirausaha itu bagus bagi universitas. Ya, wah coba dulu. Ya bukan hanya itu ya. Keripik, lagi rame-rame keripik, coba nyobain jualan keripik. Rame-rame distro, nyobain jualan distro. Cuma nggak masarinya nggak di Bandung. Jadi saya kan di Bandung banyak distro nih. Pasti kan kalau di Bandung itu cepet desainnya itu cepet ganti. Nah yang udah kira-kira desainnya sudah nggak relevan ya, itu sudah barang-barang diskonan. Nah itu saya beli tuh. Saya borong barang diskonan itu dari distro-distro, saya kirim ke Jawa Timur, pasarin di distro-distro di sekitaran Jawa Timur. Kan kalau di Bandung itu udah nggak musim, tapi kalau di sana baru musim. Jadi bisa kepake kan, ini kan lumayan lah ya. Nah gitu sih, jadi melihat peluang ngapain. Nah kalau Anda, apalagi kalau Anda rumahnya di daerah, misalkan di Sumatera, di Jawa Timur, Kalimantan, apa tuh Anda di Bandung enak tuh jalan-jalan, Anda jalan-jalan, wah ini baju ya, kirim ke sana, jualin di sana. Ya, ini saya pernah beli itu dapat diskonan, cuma gantiin biaya buat itu kaosnya 30.000, 35.000 lah, paling mahal itu 40.000. Nah itu pasarannya kalau di Jawa Timur 125 sampai 150 untuk kaos. Saya cuma menggunakan 45, kan lumayan ya. Ya. Jadi dulu ketika zaman Anda ya minimal itu di dompet ya 1 juta mah cukup lah untuk seminggu ya. Iya enaknya gitu. Kalau udah jadi kerja itu hilang. Tapi kalau jadi wira swasta, jadi pengusaha, wah kita bebas mau menentuin gaji kita berapa. Tapi kalau Anda jadi pekerja itu susah ya. Nah itu jadi kayak saya dulu ketika zaman Anda ya 10 tahun yang lalu kan 2011 itu di dompet kurang 1 juta itu deg-degan ya, deg-degan kayak nggak punya uang. Malahan bisnis kecil-kecilan cuma gitu ya, nggak seberapa ya. Cuma kalau menjadi mahasiswa berwirausaha enak gitu, kalau itu deg-degan ya, walaupun ya suka duka gitu ya, naik angkot. Dia bukan nggak punya kendaraan ya, karena disewain, itu mah bukan buat alat transportasi pribadi ya, buat disewain. Nah, itu contoh 10 tahun yang lalu ya. Ini 2021 ketua angkatannya siapa? Azwan, Pak. Yang mana Azwan? Nazwan. Nazwan mana Nazwan? Yang mana Nazwan coba? Hadir Pak. Mana? Wajahnya mana? Kameranya sedang gangguan Pak kebetulan. Hah? Tadi udah nyobain on cam tapi kameranya belum kedetek. Anda tahu ketua angkatan 2011? Wah, kurang tahu Pak. Belum tahu? Belum. Nggak ada yang tahu angkatan 2000 ini? Ketua angkatan 2011? Nggak ada yang hadir ya? Nggak ada. Iya. Jadi nggak ada yang tahu ketua angkatan 2011 siapa? Ini depan Anda, ini ketua angkatan 2011 ini.
Ya, jadi emang saya nggak aktif ya. Ini ketua angkatan yang nggak aktif itu saya. Ya, kenapa nggak aktif dibanding teman-teman yang lain? Ya, ada alasannya. Alasannya adalah saya mau aktif kalau itu ada cuannya. Jadi kalau kegiatan gak ada uangnya ngapain capek-capek? Iya kan? Jadi dulu ketika saya ini bikin seminar nasional, buat balihonya yang gede, pajang tuh di UPI atas nama prodi. Dipanggil lah oleh prodi, ini siapa yang buat seminar? Saya, Pak. Lah, terus gimana persiapannya? Ya tinggal disiapin aja, Pak. Itu dananya udah ada belum? Belum, Pak. Kan baru masang balihonya, Pak, dananya. Terus gimana, itu kan atas nama prodi? Iya. Kan gimana? Ya prodi-prodi Bapak gimana, saya cuma mahasiswa. Ya kan, ya turun kan uang dari prodi. Baru saya kerjain gitu kan. Ya itu jangan dicontoh lah ya. Kalau Anda organisasi ya serius gitu organisasi. Kalau saya enggak. Jadi dulu gitu aja cuma, ayo himpunan. Udah rapat himpunan, ya saya pulang. Karena ada jadwal Persib, ya ngapain saya ikut rapat. Nah itu jangan dicontoh. Jadi ya begitulah. Ya. Tapi itu bukan semata itu bukan berarti tidak ada alasan, karena ada kegiatan di luar kampus yang memang harus harus diurus juga gitu. Jadi kalau himpunan kan tingkat prodi, nah kalau saya di luar kampus itu semua universitas se-Bandung Raya. Nah, maka itu mungkin yang jadi saya udah jenuh, misal organisasi di luar organisasi, nah udahlah di sini mah ya udah gitu. Jadi yang lain-lain yang aktif ya gitu. Maka saya nggak terlalu ini. Siapa lagi ketua angkatan ya? Di dosen, kalau Pak Dadi itu bukan ketua angkatan, Pak Dadi ketua himpunan. Kalau tahu Pak Gema? Tahu, Pak. Nah, kalau Pak Gema itu ketua angkatan sekaligus ketua himpunan. Cuma satunya dalam sejarah ketua angkatan dan ketua himpunan satu orang. Nah, itu Pak Gema. Terus siapa lagi itu? Pak Rusman. Itu ketua himpunan Pak Rusman. Kalau saya lupa juga ya. Pak Ridwan, tahu Pak Ridwan? Ridwan Sutisna? Tahu, Pak. Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Pak Ridwan itu ketua angkatan. Jadi banyak yang menjadi dosen di UPI itu dulunya gegeduk-gegeduk di himpunan atau di angkatannya. Jadi kalau misalkan himpunan ada masalah, ada begini, ya kita semua sudah mengalami gitu. Ya, kita semua sudah mengalami. Oke ya. Nah, itu kita kembali ke perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang Anda coba ya, Anda membuat sebuah analisis ya, kebutuhannya apa. Ya, misalkan Anda cari nih kompetensi apa, tidak hanya guru ya. Misalkan Anda tentang kompetensi barista, boleh. Apa yang Anda sukai, bidang apa yang Anda sukai. Misalkan Anda suka menyanyi, nah kira-kira kompetensi penyanyi itu apa sih? Ya, Anda coba analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan dari sumber, ya kita studi kasus yang ada, kemudian kita rumuskan. Ya, kemudian kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita analisis pembelajaran. Nah, analisis pembelajaran ini
Nanti saya share untuk linknya, video linknya ya. Itu juga sudah di-share di Spot. Ya, nanti saya share lagi. Coba saya share di chat ini ya. Analisis pembelajaran. Jadi setelah selesai, karena ini waktu ya sudah habis, jadi nggak cukup. Itu ya selanjutnya. Nah, nanti minggu depan baru kita coba Anda analisis. Pertama tadi analisis kebutuhannya apa? Rumuskan tujuan pembelajaran umumnya. Ya. Apa nih yang di akhir? Kemudian Anda analisis pembelajarannya apa? Nah, Anda urutkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Itu ada dijelaskan di video itu bagaimana mengurutkan. Ya, analisis tadi kan pertama harus tahu dulu konsepnya. Ya, misalkan prosedurnya, ya, prinsip-prinsipnya dan lain sebagainya. Nah, itu Anda rumuskan. Nah, nanti di minggu depan baru dari analisis pembelajaran tadi, oh harus ini, harus itu, harus A, B, C, D, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran umum itu, baru nanti kita dari analisis pembelajaran itu kita rumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus. Nah, nanti kita praktikkan lagi. Yang mudah-mudahan kita paham ya. Harusnya enaknya kita brainstorming gitu. Ya, brainstorming buat kelompok, ya, kasusnya apa? Ya, yang jelas cari di internet kasus tentang kompetensi. Ya. Kemudian kita analisis nih. Biasanya kalau saya pakai stick note kan. Ya, tiap kelompok kasih stick note buat nanti apa. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang pahami dulu aja teorinya, konsepnya. Baik, karena waktu ya, terakhir ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai bertemu di minggu depan ya. Minggu depan kita belajar merumuskan tujuan pembelajaran khususnya. Ya. Anda tugaskan, nanti saya tambahkan tugas di pertemuan 4 ya. Jadi saya akan tambahkan tugasnya di pertemuan 4. Nanti Anda kumpulkan. Ya. Minggu depan berarti hari Senin lah paling telat ya. Hari Senin Anda sudah mengumpulkan hari Senin jam 12 siang. Jadi merumuskan gampang sekali kan. Itu paling 1 lembar selesai. Cuma Anda perlu cantumkan sumber masalahnya dari mana. Identifikasi masalah. Ya, sumbernya dari mana. Jadi jelas. Oke, baik ya. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Bapak.